Mereka bilang, mertua adalah orang tua kedua. Aku mencintai Santi. Tapi saat ia menolakku selama seminggu penuh, di saat itulah aku mulai melihat ibu mertuaku, Bu Wati, bukan lagi sebagai orang tua. Umur 58 tahun? Tidak penting. Bu Wati masih memancarkan pesona yang membuatku gila. Apalagi saat ia terbaring lemah, berkeringat, dan memintaku masuk ke kamarnya saat Santi sudah pulang. Aku melihat apa yang seharusnya tidak kulihat. Dan yang lebih gila, ia tahu aku melihatnya. Ibu cuma pura-pura demam, Bim. Hanya kalimat itu yang diperlukan. Kalimat yang membuatku memilih pintu neraka tepat di rumah istriku sendiri. Ini adalah kisah tentang bagaimana aku mengkhianati pernikahanku demi ibu istriku. Mungkin akulah sosok yang paling pantas disalahkan dalam kisah ini. Aku telah jatuh cinta pada seseorang yang seharusnya ku cintai sebagai orang tuaku sendiri. Aku sadar betul betapa kelirunya perasaan itu. Namun, untuk menghindarinya pun aku tak sanggup. Dan seperti inilah kisah yang kukir 2 tahun lalu bersama ibu mertuaku sendiri. Kisah ini bermula dengan kesedihan yang mendalam. Kehilangan salah satu anggota keluarga, apalagi orang yang begitu dicintai, tentu sangat menyakitkan. Itulah yang tengah dirasakan Santi, istriku 2 tahun lalu. Pasalnya, ia baru saja ditinggal meninggal ayahnya. Kepergian itu menjadi duka mendalam bagi kami, terutama Santi yang merupakan anak tunggal kesayangan ayah ibunya. Aku sendiri, Bimo, sudah menikah dengan Santi 3 tahun silam. Dari pernikahan tersebut, kami dikaruniai seorang putra berusia 2 tahun. Selama 3 tahun menjalani rumah tangga, bisa dibilang kami sangatlah harmonis. Aku merupakan tipe suami yang setia, dan sebisa mungkin aku menjaga rumah tangga agar langgeng dan baik-baik saja. Singkatnya, setelah kepergian ayah Santi, hanya ibu mertuaku yang menjadi orang tua bagi kami. Beliau tinggal sendiri di rumahnya. Kendati demikian, tak jarang kami sering berkunjung atau bermalam di hari Sabtu atau di hari libur lainnya. Apalagi kediaman ibu mertua itu tak begitu jauh dari tempat tinggal kami. Santi begitu menyayangi ibunya, begitupun denganku. Dengan segenap perhatian, baik aku maupun istriku selalu berusaha agar beliau selalu sehat di masa tuanya. Meski tak dipungkiri, di usia 58 tahun, ibu mertuaku itu masih rajin merawat diri. Bahkan perawakannya pun juga tak kalah jika dibanding putrinya. Namanya Wati, atau aku sering memanggilnya Bu Wati. Sebenarnya, aku tak begitu akrab dengan beliau. Kami hanya ngobrol seperlunya saja. Apalagi untuk hal yang aneh-aneh lainnya, tentu tak ada dalam pikiranku seperti itu. Tapi itu dulu, sebelum pikiranku berubah setelah peristiwa tak terduga itu terjadi. Tepatnya, ketika wabah pandemi yang melanda negeri 2 tahun lalu, di mana banyak di antara teman, bahkan keluargaku yang mengalami demam dadakan. Beruntung aku beserta anak istriku terhindar dari wabah tersebut, tapi berbeda dengan Bu Wati. Entah karena memang wabah atau cuaca, beliau mendadak mengalami demam selama seminggu lamanya. Saat itu, kami berusaha membawa beliau ke dokter. Beruntung dari hasil pemeriksaan itu, beliau hanya mengalami demam biasa. Bahkan, dokter menyarankan untuk berobat jalan saja lantaran demam itu hanya akan kambuh di malam hari saja. Karena rumah kami memang tak begitu jauh, otomatis aku dan istriku bergantian untuk menjaga dan merawatnya. Istriku berinisiatif membagi tugas merawat ibunya, di mana aku akan ke sana dan berjaga sepulang kerja. Sementara istriku menjaga dari pagi hingga aku pulang kerja dan menggantikannya. Hal itu berlangsung hampir 1 minggu lamanya dan otomatis membuat waktu kebersamaan kami terganggu, terutama masalah nafkah pasutri.
Bukannya aku keberatan, hanya saja istriku seolah lebih mengutamakan ibunya, padahal andai dia tahu, aku pun membutuhkan siraman juga darinya. Seperti suatu malam saat aku baru pulang kantor dan langsung ke rumah ibu mertuaku. "Mah, sebelum kamu pulang, gimana kalau kita?" ujarku di depan pintu sambil mengedipkan mata. Istriku yang sudah mengerti akan isyarat tersebut malah menghela napas. "Lain kali kan bisa toh, Pak. Nanti kalau ibu pulih, pasti akan aku kasih kok." Ucapan itu tentu saja membuatku jengkel. Pasalnya, bukan sehari dua hari ia beralasan seperti itu, sudah hampir setiap hari, sehingga praktis aku absen selama seminggu itu. "Ya udahlah, Ma." Aku pun mengiyakan ucapannya dengan mencoba menyembunyikan kejengkelanku. "Ya udah, Mama pulang dulu ya, Pak," ujarnya yang kemudian berpamitan pulang bersama anakku. Aku hanya mengangguk, lalu melangkah ke ruang tamu. Malam itu, tinggallah aku dan ibu mertuaku yang beristirahat di kamarnya. Dengan perasaan jengkel, aku duduk di ruang keluarga sambil mengotak-atik ponselku. Kebetulan, saat di kantor tadi, salah satu temanku mengirim sebuah video 3GP yang lumayan banyak jumlahnya. Dan lantaran tak ada kerjaan dan juga penasaran, maka aku mulai menyimaknya satu persatu. Rupanya banyak yang seru dan cukup menghiburku. Setidaknya, hal itu lebih baik daripada memikirkan sikap istriku. Lambat laun percikan gejolak hadir, membayangkan aku yang seolah menjadi aktor dalam film itu. Tapi sayangnya, di saat aku mulai hanyut akan tayangan inspiratif itu, mendadak ibu mertua memanggilku. "Bimo, Bim, kesini dulu." Mendengar hal itu, bergegaslah aku menuju kamar ibu mertuaku. Rupanya, sesampainya di sana, "Ibu keringat, Bim. Bisa ambilkan daster di lemari? Ibu ingin salin," katanya dengan suara sedikit gemetar. Kupikir mungkin karena pengaruh obat dari dokter, beliau jadi seperti itu dan lebih banyak berkeringat. Aku pun berbalik ke arah lemari dan mencarinya. Setelahnya, aku memberikan salah satu daster yang sering beliau gunakan, lalu segera berbalik saat beliau hendak menggantinya. "Loh, kenapa kamu, Bim?" tanya Bu Wati heran. "Lah, kan mau salin toh, Bu. Kan gak sopan kalau Bimo lihat," jawabku sekenanya. "Ah, kamu ini seperti sama siapa aja. Biasa aja lah, Bim. Lagian ibu kan sudah tua." "Bu, bukan gitu, Bu. Bimo kan cuman..." Belum selesai aku berkata, beliau justru menimpalinya. "Udah ini salinannya, Bim," ujarnya. Dan secara otomatis aku pun berbalik. Kupikir beliau sudah selesai salin saat itu, tapi rupanya tidak. Seketika itu, aku membeku sesaat. Bagaimana tidak? Dua anugerah yang kuasa beserta gerbang yang dipenuhi hiasan di sekitar pun nampak di depan mata. Seharusnya aku segera berbalik dan pergi, tapi yang ada aku malah diam tanpa kata. "Loh, kok bengong toh, Bim?" tanyanya membuyarkan lamunanku. Enggak, Bu, Sus. Bimo taruh salinannya dulu ya, Bu," kaku terbata. Tapi belum sempat beranjak, beliau kembali berkata, "Hah, kamu itu, Bim? Ibu tapi masih aja bengong kayak gitu toh," katanya sambil tertawa. Sontak aku tersipu mendengarnya. Memang benar kata beliau, di rumah memang ada Santi. Tapi jika mendapati panorama semacam itu, siapa yang akan tahan? Apalagi aku juga jarang mendapatkan siraman itu. Setelah meletakkan salinan di kamar mandi yang ada di dalam kamar, aku lantas hendak pergi dari sana. "Oh ya, Bim, kamu nanti istirahat di sini dulu ya. Kalau ibu butuh apa-apa, kan tinggal panggil kamu. Kalau kamu di ruang tamu, ibu malah susah manggilnya," katanya saat aku berdiri di ambang pintu. Aku hanya mengangguk menjawabnya. Sebenarnya heran juga, kenapa baru itu beliau memintaku demikian. Padahal selama seminggu bermalam di rumahnya, ibu mertua tak pernah memintaku seperti itu. Dan singkatnya, jam 10 malam, rasa kantuk mulai melanda.
Sesuai janjiku tadi, aku pun melangkah menuju kamar ibu mertua untuk mengistirahatkan diri di sana. Rupanya beliau sudah terlelap sehingga aku memutuskan istirahat di kursi yang ada di sampingnya. Tapi apa yang dikhawatirkan ibu mertua tadi pun terjadi juga. Sekitar jam 3 pagi, beliau mendadak memanggilku. Nampak dia menggigil, bahkan memintaku untuk menambah selimutnya itu. Aku yang masih ngantuk pun mau tak mau mengambil di lemari lalu meletakkan sesuai permintaannya. Tapi beberapa menit berlalu, bukannya mendingan, beliau justru makin pucat dan gemetar. Begitu pula dengan keringat yang makin gobos. Tentu saja aku panik dan bingung. Ingin menelepon istriku, tapi aku juga tak tega mengganggu waktu istirahatnya. Sebagai alternatif terakhir, tanpa pikiran apapun, aku rebahan di samping lalu memeluknya. Maaf Bu, Bimo gak bermaksud kurang ajar kok. Aku berusaha membuat beliau nyaman, berharap akan mendingan setelahnya. Tapi respons ibu mertua hanya diam, dan hal itu justru membuatku berpikir jika beliau pasti marah dengan sikapku. Antara ragu dan bingung, akhirnya aku melepas pelukan itu. Tapi mendadak beliau justru memelukku lebih erat. Ibu masih kedinginan loh Bim, katanya memelas. Mendengar hal itu, akhirnya aku kembali memeluknya. Entah kenapa, tatapan kami yang sesekali bertemu ditambah wangi semerbak kuingat itu seketika menghadirkan gejolak di benakku. Aku nyaris tak bisa mengendalikan imanku. Tapi, sebisa mungkin aku menepis pikiran itu, mengingat beliau adalah ibu mertuaku. Sayangnya, kami sama-sama tak sadar terlelap bersama dan baru menyadari saat pagi menjelang. Singkatnya, sekitar jam 7 pagi, istriku datang untuk tukar shift menjaga ibunya. Aku berusaha keras menunjukkan wajah normal, seolah tak ada hal istimewa yang terjadi subuh itu. Begitu pula dengan ibu mertua yang berusaha menyambut Santi dengan senyum seperti biasa, tanpa dibuat-buat. Tapi, setiap kali mata kami bertemu, ada percikan yang hanya kami yang tahu. Tak dipungkiri, momen subuh itu membuat pikiranku masih dipenuhi bayangan ibu mertuaku. Tentu saja, aku tak menceritakan hal itu pada Santi, khawatir ia akan berpikir yang bukan-bukan. Sampai di malam hari, setibanya, aku di rumah ibu mertua sepulang dari kantor. Gimana ibu mah? Tanyaku sebelum Santi hendak pulang ke rumah. Udah mendingan kok mas. Tapi kamu temani dulu ya. Seenggaknya sampai dia pulih lah, jawab istriku sambil menyalamiku. Akhirnya, malam itu aku kembali menemani ibu mertua seperti malam sebelumnya. Hanya saja aku tak lagi bersantai di ruang tamu, melainkan menemui beliau di kamarnya. Santi sudah pulang, Bim? Tanya ibu mertua saat aku duduk di sampingnya. Iya Bu, baru aja pulang. Sejenak beliau beranjak duduk di bahu divan. Bim, sebenarnya ibu sudah gak demam lagi kok. Cuman, katanya yang mendadak menjeda ucapannya sambil menatapku. Aku mengerutkan kening heran. Cuman kenapa, Bu? Sejenak beliau menghela napas. Ibu cuman pura-pura demam biar kamu bermalam lagi di sini, Bim. Ujarnya yang kemudian menunduk. Aku terkejut dan sulit berkata-kata. Ada rasa lega mendengar kesembuhannya. Tapi juga ada rasa bersalah lantaran telah tertipu dan tergoda. Ya, syukurlah Bu, kalau sudah mendingan. Bimo ikut senang kok Bu, dengarnya. Jawabku tersenyum, menyembunyikan keterkejutanku. Tapi Bim, ujar beliau menyela senyuman canggungku. Iya Bu, kenapa? Tanyaku dengan terbata. Ibu minta maaf Bim, soalnya gara-gara ibu, kamu jadi jarang dapat itu dari Santi. Katanya dengan hati-hati. Aku menoleh heran. Loh, kok ibu tahu? Tadi istrimu yang cerita, katanya kamu sudah seminggu lebih enggak itu kan? Jujur saja, pertanyaan itu justru membuat keinginan serta bayang-bayang subuh tadi timbul lagi di benakku.
Perasaan campur aduk memenuhi benakku di tengah obrolan yang terasa makin pribadi itu. Iya ya, gitulah Bu. Mau gimana lagi? Jawabku sambil menunduk. Bim, ujar ibu mertua yang tiba-tiba menggenggam tanganku. Sontak aku kaget, belum lagi ketika tiba-tiba beliau mendorongku ke divan. Ibu jadi ingin kayak kemarin subuh itu, Bim, katanya di dekat telingaku. Seketika itu, jantungku berdebar mendengarnya. Tapi Bu, kita kan... Belum selesai aku menjawab, beliau lebih dulu mengambil perahu layar di bawah kabinet itu. Sudah, anggap aja ini tanda terima kasih ibu yang kemarin ya. Bim, katanya sambil memberi perhatian pada perahu layar itu. Jujur, aku tak bisa memusatkan pikiranku. Bahkan untuk menghindarinya pun aku tak mampu. Meski tak dipungkiri, lambat laun aku hanyut akan kebaikan itu. Harus kuakui beliau begitu tekun orangnya, sampai-sampai aku tak ada kesempatan untuk berbicara. Hal yang sungguh kontras dengan Santi, yang malas dan kurang inovatif orangnya. Tak perlu Bu, biar Bimo yang... Sudah, pokok diam aja. Katanya yang tiba-tiba menyiapkan pintu gerbang kehidupan sebelum akhirnya seruan kebaikan pun bergema tatkala perahu layar melaju menuju samudra. Dan tak urung, akhirnya aku pun antusias mendukung kebaikan negara. Entah kenapa, saat itu tak terbesit sedikit pun pikiran tentang Santi, istriku. Yang ada di pikiranku hanyalah kebaikan yang terus didukung oleh perhatian-perhatian itu. Sambutan demi sambutan turut tercipta saat itu. Bahkan selesai dengan varian pertama, justru berlanjut varian kedua dan selanjutnya. Tak terhitung berapa kali banjir bandang yang melanda, hingga pada akhirnya, setelah beberapa waktu lamanya, baik aku dan Bu Wati pun tiba pada tujuan bersama. Bu, apa besok Bimo harus kesini lagi? Tanya aku sambil tersenyum. Lah, ibu kan udah mendingan, Bim. Ya, siapa tahu aja ada demam-demam yang lain, Bu. Hihihi, ujarku mencoba bercanda. Tapi bukannya tertawa, beliau justru menggeleng dengan raut berubah sedih. Ibu tahu, Bim, ini keliru. Dan mungkin ini akan jadi yang pertama dan terakhir. Setelah ini, kita lupain semua ya, Bim. Buat Santi dan buat ketenangan kita. Katanya sambil menatapku dalam-dalam. Aku menelan ludah sebelum akhirnya mengangguk ragu, meskipun aku tahu dalam hati, melupakan tak akan semudah itu. Iya, Bu, ini akan jadi rahasia kita, jawabku. Mendengar hal itu, mendadak beliau kembali memelukku dalam pelukannya. Pelukan untuk terakhir kali. Bahkan, akhirnya mengulang kebaikan itu hingga fajar tiba. Paginya, istriku datang jam 7 tepat seperti biasanya. Saat itu, aku sudah bersiap untuk berangkat ke kantor. Ibu, sudah pulih kan, Mas? Tanya istriku ketika aku dan ibu sedang sarapan di meja makan. Pagi itu, beliau memang sudah beraktivitas seperti biasa. Bahkan wajahnya tampak lebih ceria dari sebelumnya. Alhamdulillah mah, mendingan. Sahutku sambil menoleh ke arah ibu mertua yang juga menoleh ke arahku. Terima kasih ya San Bim. Berkat kalian, ibu sembuh dari demam kemarin. Ujarnya pada kami. Aku tersenyum. Begitupun dengan istriku, sebelum akhirnya aku berpamitan untuk segera berangkat ke kantor. Tapi, di balik senyum itu, aku dan ibu mertua sama-sama memahami bahwa ada rahasia yang harus segera kami lupakan seiring langkahku meninggalkan rumah itu. Sore harinya, Santi menceritakan bahwa ibunya sempat memberikan nasihat yang begitu tulus. Beliau secara halus mengingatkan Santi tentang pentingnya kebutuhan batin dalam rumah tangga. Hal itu membuat Santi sadar jika belakangan ia terlalu mengabaikan kewajibannya. Begitulah cerita yang pernah kualami 2 tahun lalu. Pesanku, semoga dari kisah ini para pembaca bisa mengambil hikmah di mana dalam keluarga harus saling memahami satu sama lain. Pahami perasaan pasangan kita,
maka rumah tangga akan bahagia selamanya. Kisahku ini mungkin terdengar liar, mungkin juga tidak termaafkan. Tapi satu hal yang ingin aku bagi, dan ini adalah pelajaran paling pahit yang kuterima. Jangan pernah biarkan ada celah kosong dalam hubungan rumah tanggamu. Ketika Santi terlalu fokus pada hal di luar pernikahan, bahkan itu adalah kewajiban pada orang tua, ia tanpa sadar menciptakan ruang. Ruang kosong yang seharusnya diisi oleh keintiman, perhatian, dan komunikasi. Dan celah itu pada akhirnya diisi oleh orang lain yang tak terduga. Aku tidak menyalahkan Santi sepenuhnya, dan aku tidak membenarkan perbuatanku. Kesetiaan adalah tanggung jawab penuhku. Namun, ingatlah, kebahagiaan rumah tangga adalah proyek kolaboratif. Jangan pernah merasa kebutuhan pasanganmu, sekecil apapun itu, adalah hal sepele atau bisa ditunda. Kebutuhan yang diabaikan adalah bibit bagi pengkhianatan. Jadi, pesanku sederhana, salinglah memahami, salinglah hadir, dan salinglah utamakan satu sama lain. Karena jika kamu tidak mengisi kebutuhan pasanganmu, percayalah, dunia luar akan selalu punya cara untuk mengisinya.